Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami jurnalis SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dan sekarang kami sudah bersama dengan Kiai Cepu selaku narasumber dalam acara tausiah dan workshop kebudayaan di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Fitri Caning Tias dan ini rekan saya Bintang Azli. Dan di sini kami akan mewawancari Kiai. Apakah Kiai bersedia? Siap. Untuk Muhammadiyah dan Tapak Suci. Wah, keren. Siap. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan buat Kak Kiai. Jadi pertanyaan pertama ada, mengapa Kiai ingin menjadi pendakwah? Mengapa ingin menjadi pendakwah? Maka jawabannya, karena aku ingin surga. Loh, apa hubungannya kan gitu? Ya. Kalau di dalam surat Al-Ma'un tahu? Tahu. Coba bunyinya gimana? Ara'aital ladzi Yukadzibu yukadzibu biddin, biddin fadzalikal ladzi ladzi yad'ul yad'ul yatim yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Terus fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahuna. Sampai di situ. Celakalah orang-orang yang sholat. Yang bagaimana? Yang lalai. Pertanyaannya adalah, yang lalai itu yang kayak apa? Yang lalai itu karena dia tidak mengerti hakikat sholat. Hakikat sholat itu apa? Ada dua. Nah, ini nanti saya hubungkan kenapa saya harus dakwah tadi. Sholat yang pertama itu artinya puji-pujian. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Puji-pujian kan? Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fidli. Puji-pujian. Sami Allahu liman hamidah. Puji-pujian. Selesai pujian. Assalamualaikum. Maka barang siapa selesai sholat itu apa? Selesai sholat ya udah nggak sholat. Barang siapa selesai sholat kok tiba-tiba dia berkata begini, coba kalau nggak ada saya, maka kegiatan itu nggak jalan. Maka orang yang lalai adalah orang yang memuji diri sendiri. Tadi dalam sholat ngomongnya apa? Segala puji bagi Allah. Tapi kenapa setelah selesai sholat tiba-tiba, coba kalau kegiatan ini nggak ada saya. Maka orang yang lalai, yang di mata Allah disebut sebagai pendusta adalah orang yang seperti ini. Nomor yang terakhir. Sholat artinya doa. Karena itu di dalam doa isinya sholat. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Doa. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa. Allahu Akbar. Subhanakallah. Doa. Assalamualaikum. Doa. Assalamualaikum. Doa. Ingatlah ketika doa tidak didengar Allah. Kenapa doa tidak didengar Allah? Sahabat bertanya, maka Rasul, karena orang yang berdoa itu, berarti orang yang sholat itu tidak mau tahu urusan orang lain, alias egois. Maka orang yang tidak mau tahu urusan orang lain, oleh Allah dianggap sebahun dan sebagai pendusta. Orang, kalau begitu menjadi orang itu harus mau tahu urusan orang lain. Yes, itulah dakwah. Jadi kalau nggak ikut berdakwah, berarti nggak mungkin masuk surga. Syarat masuk surga harus dakwah. Dakwah bukan berarti ceramah, beda. Dakwah itu ada 3. Dakwah bil lisan, ngomong. Dakwah bil kalam, tulisan. Nah, kayak jurnalis sih, bil kalam. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan nyata. Jadi dakwah itu hukumnya wajib. Yes. Karena itu kalau nggak terlibat di dalam dakwah, nggak mungkin masuk surga. Padahal aku ingin masuk surga. Supaya masuk surga, caranya gimana tadi? Ya jadi dakwah dong. Harus terlibat di dalam dakwah, dan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Begitu, Adik. Baik, untuk pertanyaan kedua ada, kira-kira ada atau tidak tokoh yang menginspirasi Pak Kiai untuk jadi pendakwah? Rasulullah SAW. Idolaku adalah Rasulullah. Pokoknya the best. Rasulullah SAW is the best. Idola, yes. Baik, untuk pertanyaan terakhir dari saya, di mana pertama kali Pak Kiai berdakwah? Berdakwah di Masjid Al-Amanah, Ranting Muhammadiyah Kapuan Cepu sana. Melalui cara apa? Nah, zaman dulu masjid itu selalu sepi ya, apalagi Masjid Muhammadiyah. Terus kemudian saya berpikiran bagaimana cara agar Masjid Muhammadiyah ini ramai.
Oh caranya ya udah, kalau begitu biar yang diramaikan anak-anak. Kalau nanti anak-anaknya rame, pasti nanti orang tua ikut. Pertanyaannya adalah bagaimana cara agar anak-anak itu pada datang ke masjid. Oh anak-anak itu pasti seneng kalau didongengin. Ya akhirnya aku mendongeng. Mula-mula dongengnya itu siang hari. Aku dongeng, oh bersambung, seneng besok lagi dongeng. Sampai kemudian saya nguji. Dongengnya saya pindah subuh. Enggak, berarti sebelum sebelum kalau dongeng berarti harus ikut subuh dulu dong. Akhirnya betul, ternyata subuh datang dan ikut subuh. Akhirnya masjid sambat laun jadi ramai. Jadi, kali pertama aku dakwah melalui dongeng. Aku mendongeng dari kelas 1 SMP, ketika aku masih SMP itu, kelas 1 SMP sampai tamat SMK 6 tahun berturut-turut tiap hari mendongeng di masjid selesai sholat subuh. Jadi kalau selesai sholat subuh, aku mendongeng. Tiap hari. Begitulah aku mengawali dakwah. Baik, terima kasih ya Pak Kiai. Itu saja cukup pertanyaan. Oke. Jadi melalui hal kecil kayak mendongeng aja bisa buat dakwah ya Pak Kiai. Masya Allah sekali. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saya Pak Kiai. Selain melalui pengajian, tausiah atau dongeng tadi ya Pak Kiai, perantara atau media yang Kiai gunakan untuk berdakwah itu apa saja? Antaranya lagi melalui teater. Setelah anak-anak kumpul, kalau ngumpul saja kan kurang interaktif. Terus kemudian di dalam dongeng itu saya selipin fikih, saya selipin tauhid. Sehingga pada sadar, ya sudah kalau begitu diadakan lomba adzan, lomba sholat, lomba ngaji, lomba nyanyi, lomba nari, lomba catur, lomba badminton, lomba sepak bola. Namanya Masjid Al-Amanah Cup. Sehingga Masjid Muhammadiyah rame. Kalau sudah pertandingan sudah terjadi, berarti dikasih hadiah dong. Nah, untuk ngasih hadiah, kalau ini hadiah kan jadi gak enak kan? Kalau begitu harus di panggung. Di panggung diisi apa dong? Harus diisi dong. Masa dibikinkan panggung gak ada isinya? Oh, berarti harus ada pertunjukan. Maka mereka yang sudah pada ngaji, yang ikut dongeng, yang ikut lomba, kemudian ku ajari berteater, ku latih berteater. Akhirnya mereka aku pentaskan di dalam rangka titik-titik maka pertunjukan teater. Nah, sebelum pertunjukan teater dimulai, maka para pemenang juara diharap naik ke mimbar. Jadi, aku melalui dongeng, aku melalui teater, aku menyampaikan pandangan-pandanganku tentang dakwah. Begitu adik tapak suci. Baik, terima kasih Pak. Berarti melalui kesenian ya Pak? Yes. Kata lain. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak. Bagaimana sih kiat-kiat yang Kiai lakukan dalam berdakwah melalui perantara kesenian dan kebudayaan tadi? Kalau Rumi itu bilang begini, kalaulah bukan mengharap panen, mana mungkin petani bersedia berlelah-lelah menanam padi. Setuju gak? Setuju. Bagi petani, panen itu adalah visi. Jadi kalau demi panen, maka rela berlelah-lelah. Demi surga, maka rasa lelah itu menjadi tidak ada. Kenapa kok dakwah itu selalu menggairahkan? Karena ingat bayaran Allah surga. Jadi kiatnya adalah menjadikan surga sebagai visi hidup. Dakwah adalah misi. Maka dakwah menjadi ringan. Masya Allah. Jadi tujuannya itu untuk ke surga Allah. Hidup kalau nggak untuk surga untuk apa? Mau masuk neraka? Jelas surga ya, Jelas Kiai. surga harus ya. Harus surga. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, Kiai. Selama perjalanan dakwah Kiai, apakah ada satu momen yang paling berkesan untuk Kiai? Ada. Tatkala saat itu kali pertama, itu pertunjukan yang kelima. Aku menyutradara yang kelima. Ada perempuan saya ajari acting. Nggak bisa-bisa. Mendadak aku jengkel, marah.
diajari gini masa tak giniin jeguk lah ditoyor itu. Iya, Yes. gitu ya. Terus setelah itu aku terjadi perang batin. Aku sen, ya kamu berteater untuk apa? Untuk dakwah Tuhan. Tapi kamu kok memegang perempuan? Mau setuju atau tidak setuju, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, kamu telah memegang. Nah, itu kali pertama aku menyentuh perempuan. Jadi kali pertama maka terjadi perang batin. Oh ya Tuhan, apa artinya aku berteater untuk tujuan dakwah kalau imanku kalah? Akhirnya besok pertunjukan yang ke-6 hanya laki-laki. Setelah itu aku bubarkan teaternya, terus mencari teater Islam itu kayak apa sih? Akhirnya dalam pengembaraan itu muncullah dan mendapatkan solusi. Salah satu hal yang paling berkesan adalah peristiwa di mana aku kali pertama melakukan kekhilafan, menyentuh perempuan. Itu kemudian saya perang batin, setelah itu saya tinggalkan, saya bubarkan. Kemudian saya menyadari bahwa oh ada loh berteater yang Islami. Nah, muncullah kalau begitu, oh kalau begitu begini. Kalau boleh tahu berteater secara Islami itu kayak gimana Kiai? Dalam pengembaraanku itu berarti teater Islami, inti prinsipnya adalah tidak melanggar syariat. Kalau memegang tadi boleh nggak? Kalau boleh. Maka ya jangan lakukan. Berarti kalau main drama boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh adalah nyium. Misalnya ada adegan nyium, tiba-tiba kamu saya cium bener, ya nggak boleh. Kalau pura-pura dari jarak jauh, atau cuma pakai, ya boleh. Tapi kalau adegan yang, ya jangan. Pakai bantal aja. Jadi, bisa dihindari, bisa. Sesuai syariat Islam gitu ya. Yes. Kalau gitu, langsung mulai lagi. Ini aja. Baik, kita ini kan sekolah berbasis Islam ya Kiai. Nah, ada beberapa, pasti ya Kiai, pasti ada beberapa di antara siswa-siswi SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini yang ingin menjadi pendakwah. Kira-kira Kiai ada nggak pesan untuk siswa-siswi di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan dalam menyampaikan dakwah melalui kesenian dan kebudayaan? Oke, maka harus yang paling diingat adalah perilaku pendai. Perilaku pendai itu jangan sampai kita ngomong tapi tidak mengerjakan. Apa yang diamanahkan Allah di dalam Quran surat As-Saff ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kaburomat dan indallah. Antakulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu ngomong tapi nggak ngerjain? Allah murka kepada orang yang omdo. Artinya menjadi dai itu kan menganjurkan kebaikan. Tapi kalau pada saat yang bersamaan dia tidak mengerjakan kebaikan, gimana? Nggak sesuai sama yang diomongin. Nah, maka tercela ya. Maka jadi pendai juga harus antara omongan dan perbuatan baru didengar umat. Jadi apa yang diomongin dan apa yang dilakukan itu harus sesuai ya, Sesuai. Kiai. Baik, terima kasih Pak Kiai untuk pesannya untuk kami siswa-siswi SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Semoga Bapak semakin sukses dalam berdakwah dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pun juga mendoakan agar adik-adik lulus tercepat, nilai terbaik, menjadi kader-kader terbaik. Dan SMP-mu Ahmad Dahlan ini sukses, jaya, diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doa-doa terbaiknya ya Pak. Baik, sekian yang dapat kami siarkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.